Pemirsa, seorang bocah 12 tahun mengalami sakit epilepsi sejak usia 4 bulan. Anehnya lagi, bocah tersebut sering mengalami sindrom di mana ia cenderung menyakiti dirinya sendiri dengan membentur-benturkan kepalanya di tembok dan memukul kedua kakinya sendiri. Malang benar nasib bocah Putu Tia Noviani, 12 tahun, putri keempat dari Pasutri Gede Ada dan almarhum Ketut Benah di Dusun Teluk Margi, Desa Naga Sepahan. Sepintas Putu Tia seperti bocah normal, tetapi dirinya menderita epilepsi sejak baru berumur 4 bulan. Parahnya lagi, bocah tersebut sering menyakiti dirinya, menangis sembari memukul-mukulkan tangannya pada kedua kakinya hingga memukul bapaknya. Tak hanya itu, kepalanya pun ia benturkan dengan kepala bapaknya ketika digendong. Jika dilihat secara fisik untuk anak seusianya yang berumur 12 tahun, perkembangan badan Putu Tia tergolong lambat. Badannya kecil, terlihat seperti anak berusia 5 tahun. Tia pun masih belum bisa bicara secara normal. Kaki kirinya terlihat melengkung di pergelangan kakinya dan lebih panjang daripada ruas kaki kanannya. Tak hanya aktif di siang hari, Putu Tia juga super aktif di malam hari. Saking aktifnya, Tia mampu semalaman tidak tidur. Tak jarang putrinya mampu tidak tidur hingga seminggu lamanya. Kondisi itu membuat sang ayah harus menyiasatinya dengan memberikan pil tidur agar anaknya bisa mengantuk dan tertidur saat malam hari. Sang ayah berharap agar dibantu untuk pengobatan sehingga putrinya bisa sembuh layaknya anak normal. Bisa kurang biasa tidur, biasa ini lama nggak tidur kan. Kalau misalnya nggak mau tidur kasih apa, Pak? Kasih obat pil gitu, pil tidur. Kasih pil tidur. Awalnya mungkin ke jalan, Pak. Itu ke ayam kumat ayam itu. Saya mau tidur ya, sampai sadar ya. Makannya ya makan itu lah. Kalau makannya gimana, Pak? Pagi kerengennya makan air aja. Lebih banyak minum air aja, Pak. Juga teh gelas, susu ke teh botol. Sering ini lah dipalu-palukan kepalanya. Di mana, Pak? Di tembok-tembok ya. Tadi kepala saya gitu lah. Kabel-kabel gitu, seperti dulu ya, terbaru itu. Pada itu lah dibuang itu lah. Penderitaan yang dialami Gede Ada semakin parah dengan meninggalnya sang istri Ketut Benah 7 tahun silam. Kondisi itu membuat Gede Ada harus berjibaku sendiri untuk mencari nafkah dan mengurus putrinya. Akibatnya, tak jarang Gede Ada mengalami kesulitan untuk meninggalkan anaknya agar bisa bekerja. Komang Yuda, Bali Gede.